guys, welcome back to AutoNet Max. Yes, di sebelah gue ini udah ada Porsche Macan yang terbaru. Ya, kita mau nyebut Macan, Macan itu sebenarnya dua-duanya sah-sah aja ya, karena memang diambil dari bahasa Indonesia kan. Tapi meskipun dia namanya Macan gitu, bentuknya nggak kayak Macan nih, menurut gue ini lebih kayak kodok duduk gitu bentuknya. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ini adalah Porsche Macan yang terbaru. Bentuknya sih kalau kita lihat sama yang lama ya, nggak terlalu beda-beda gimana banget. Bahkan kalau dari depan itu gua nggak gitu notice gitu. Enak juga jadi desainernya Porsche ya, agak gabut gitu. Ya, jadi perubahannya itu ternyata di bagian sennya ini dia pindah ke bawah. Aslinya ada di sini. Dan gini ya, intinya sebenarnya kalau kalian beli Porsche itu speknya itu nggak ada yang pasti gitu. Bisa tiap Porsche tuh beda-beda speknya. Jadi ini kalau misalnya kita jelasin di sini, dia nggak ada optional fog lamp. Jadi optional tuh banyak banget. Nanti kalian bisa tambahin sendiri kalau misalnya kalian pengen beli Porsche. Oke, di sini lampunya dia pakai yang signature-nya Porsche. Jadi ada titik 4 gitu. Khasnya Porsche banget waktu dia di Lemang ya, balapan Lemang tuh dia terkenalnya sama titik lampu yang 4-nya kayak gini. Nah, terus ada yang unik lagi dari Porsche Macan. Itu dia kap mesinnya, dia tuh bentuknya udah yang clamshell. Nah, dia udah hidrolik ya. Jadi sininya bolong, lampunya nggak ngikut gitu. Ini bolong. Nah, ini dia mesinnya 4 silinder dan dia cuma 2000 cc tapi turbo. Jadi memang Porsche Macan itu ada yang tipenya Macan turbo aneh juga. Macan turbo ya. Padahal yang versi Macan biasanya aja itu memang udah ada turbonya gitu. Jadi turbo itu cuma varian yang paling tinggi kayak gitu. Tenaganya kayak gimana? Nanti kita coba aja pas udah nyetir ya. Oke, sekarang kita bahas ke bagian sampingnya. Kita lihat dari bagian peleknya dulu ya, pelek sama ban. Nah, ini lagi-lagi dia buat bagian pelek ini udah pakai yang optional, pakai ring 20. Jadi ada beberapa tipe lah yang kalian bisa pilih, dan remnya pun itu kalian bisa pilih. Dan pilihannya tuh ada 3 sampai 4 gitu. Kalian mau pakai tromol, mau pakai rem angin, rem jepit sepeda. Enggak bercanda. Bukan. Disnya itu kalian bisa pilih. Jadi dia ada yang bolong-bolong, terus ada yang di keramik coating gitu lah ya. Terus ada yang karbon juga. Ya pokoknya remnya itu bisa kalian sesuaikan sama kebutuhan kalian, dan tebal dompet juga sih, karena ada rem yang harganya udah kayak mobil lagi, satu mobil lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya lagi. Ini kita lihat siluetnya ya. Macan itu tuh bener-bener apa ya, dapat banget aura Porsche-nya. Kalau misalnya kita lihat dari kakak-kakaknya ya, yang lebih gede kayak Cayenne atau yang sedannya yang Panamera, itu kelihatan agak kurang proporsional. Kalau ini tuh bener-bener dia dapat banget nih. Tarikan garisnya 911 tuh masih dapat banget. Bau-baunya tuh masih sport, masih Porsche banget. Kalau dilihat dari jauh, orang langsung tahu ini Porsche gitu loh. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, ini baru berasa bedanya ya dibandingin sama Porsche Macan yang lama. Ini lampunya tuh keren banget. Kalau menurut gue ini bener-bener striking gitu loh. Di sini tuh ada strip merah yang panjang. Coba kalau misalnya lampunya dinyalain, wah gila, ini panjang gitu. Keren banget sih. Dan ini dia ngambil Q design-nya dari yang Porsche 718 ya, si Cayman, dia udah begini juga nih. Keren. Terus attention tuh di detailnya ya. Lihat ini Porsche-nya itu logonya tuh kayak dimasuk-masukin gini, tapi bukan cuma asal tempel doang gitu loh. Ada belakangnya tuh ada blok-bloknya gitu. Rapi banget lah. Dan kalau misalnya tadi gue di depan ngomong ada yang titik 4 signature-nya lampunya Porsche, di sini juga ada tapi jadi lampu rem. Strip-strip tapi bentuknya ya. Gila. Oke, terus di bagian bawahnya sini dia ada emblemnya nih. Macan. Ini Macan yang biasa. Kalau yang atasnya lagi ada Macan S, ada tulisan S di sini. Lebih dingin Macan S. Tipe-tipe lainnya ada lagi Macan Turbo ya. Macan Turbo tuh kacang ya? Macan tuh apa sih, singkatan bukan? Atau Macan biasa? Gue kira ini mama cantik nganter anak. Ada receh. Bagian bawahnya di sini ada knalpot yang real. Ini knalpotnya beneran. Tapi ini ada optional aja lagi ya. Jadi yang sport exhaust. Kalau ini yang biasa. Tapi suaranya tuh udah enak gitu, udah ngebas. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Dia buat bukaannya ada di bagian sini. Ini kita pencet aja. Oh ya, bukaannya juga bisa pakai remote-nya ya. Ini di sini bisa pakai remote, tapi buat nutupnya nggak bisa. Nutupnya harus pencet di sini. BTW ini remote-nya keren banget ya. Porsche tuh selalu bentuknya kayak mobil gitu. Tapi jangan khawatir kalau kalian pengen, ini banyak yang di toko online kok. Tapi USB, bukan kunci mobil. Oke, kita lihat ke bagian dalamnya. Bagasinya dia kapasitasnya
488 liter. Cukup gede sih ya, mengingat ini kan mobil SUV, jadi practicality-nya harus diperhatiin juga. Di sini dia nggak ada ban cadangan karena dia udah standar yang luar negeri, dan di bagian bawahnya dia ada subwoofer merek Bose. Sound systemnya jadi udah lengkapi sama Bose. Oke, terus di sini ada klip-klip juga buat kalian pasang net, jaring-jaring gitu. Nah, di dalam bagasinya ini, si Porsche Macan dia punya tombol. Ini tombolnya ada atas sama bawah. Itu buat naikin turunin air suspensionnya. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu berguna gimana banget. Tapi ini buat ngebantu kita kalau misalnya kita mau naruh barang gitu ya. Ketinggian, jadi kita bisa turunin gitu. Manja banget sih, serius itu. Oke, terus ini kapasitas bagasinya kalau misalnya kalian merasa masih kurang luas, ini bisa dilipat juga, dia rata lantai, pelipatannya 40, 20, 40. Oke, tapi dia nggak ada tombol buat ngelipat langsung otomatis dari belakang. Sekarang kita langsung masuk ke interiornya aja, yuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya Porsche Macan. Yang langsung menarik perhatian gue itu adalah ini nih, di bagian sini. Ini kan baru ya, dibandingin sama Macan yang lama, ini desainnya beda. Karena dia warnanya piano black, jadi ini kesannya tuh menyatu sama layarnya gitu. Tapi kalau misalnya mobil kita nyalain, nih ya. Lagunya langsung nyetel. Nah, ternyata yang di bagian sini tuh layar gitu. Jadi kelihatan berbeda. Oke, sekarang kita ngomongin dulu dari desain interior keseluruhannya. Memang jujur aja, nggak berasa mewah. Yes, karena Porsche itu bukan brand mobil mewah, tapi dia brand mobil sport. Karena orang-orang kita itu kadang-kadang masih banyak yang belum bisa ngebedain sport sama luxury ya. Porsche itu brand sport. Jadi bener-bener nih ya, kalau misalnya kita lihat, ini dia lebih ke fungsional dibandingin sama estetiknya gitu. Terutama di bagian tengah sini. Kalau kalian lihat konsol tengahnya ini, tombolnya banyak banget. Mungkin kalau mobil-mobil modern zaman sekarang, fungsi-fungsi ini dipindahin semuanya ke layar gitu. Jadi di bagian sininya clean gitu ya, kelihatan rapi. Tapi bagaimanapun juga, tombol fisik kayak gini tuh lebih cepat interaksinya tangan. Tuh, jadi lagi nyetir ini bisa langsung pencet. Apalagi kita udah hafal ya, udah hafal posisinya tuh, nggak usah ngelihat lagi ke daerah sini, kita langsung pencet-pencet aja. Gitu. Memang banyak banget sih pencetannya. Meskipun untuk Porsche yang baru-baru, dia udah pakai layar touchscreen haptic feedback gitu ya. Nah, sekarang kita lihat deh ke bagian konsol tengahnya si Porsche Macan ini ya. Dia tuh buat AC-nya dia pengaturannya di sini nih. Jadi kiri sama kanan tuh beda. Tapi nggak bisa kiri mati, kanan mati. Kalau misalnya kita nyalain yang ini, otomatis yang kiri juga nyala. Tapi dia udah dual zone, jadi bisa diatur temperaturnya sesuai dengan kemauan sendiri-sendiri gitu ya. Dan ini ya, tombol-tombolnya ini kalau kita pencet tuh, dia berasanya tuh clicky banget gitu, enak gitu. Tuh, kayak ada feedbacknya gitu ya. Nggak berasa jelek gitu, bener-bener ini build-nya tuh bagus gitu. Tuh enak nih ngekliknya. Malah dibuat main. Oke, di bagian sini ada AC, pengaturan AC sampai ke atas sini. Di bagian sini ada tombol untuk hill descent control, terus ada fog lamp. Di bagian sini juga masih ada buat pengaturan AC ini, buat arah hembusannya nih, mau atas, bawah, atau depan ya. Oke, terus di bagian sininya dia ada pengaturan buat lane departure warning, tapi cuman warning ya. Dan warningnya tuh kayak agak kurang notice gitu orang, jadi terlalu lembut, agak segen-segen buat warningnya si Porsche ini. Di bagian bawahnya dia ada tombol buat nyalain matiin idlingnya, idling stop. Terus di bagian kiri dia ada buat matiin traction control, ada buat pengaturan suspensi, dia ada 3 mode, normal, ini yang sport, dan ada yang sport plus ya. Balikin lagi ke normal. Terus di sini dia ada tombol buat pengatur air susnya, air suspensionnya. Kalau kita pencet yang ini, dia langsung ngatur ke low level, jadi yang terendahnya yang dia bisa gitu. Dan sebaliknya untuk tombol off-road ini buat menaikkan air susnya jadi paling tinggi. Dan di center konsolnya ini dia tuh ada tempat penyimpanan lagi ya di sini sedikit, dan di dalamnya ini juga ada lighter. Ya, jarang-jarang ya mobil yang masih ada lighternya. Jadi ini juga bisa dicolok 12 volt juga sih. Dia masih support Pro kok ternyata si Porsche. Oke, terus di bagian atasnya sini, di head unitnya dia juga udah ada yang namanya proximity sensor. Jadi ini lagi kosong ya. Nah, itu kalau misal tangan kita, tadi tangan gue lewat, dia langsung muncul menu tambahan lagi gitu. Nanti kalau misalnya didiemin dia bisa hilang lagi ya. Dan head unit ini juga dia udah support Apple CarPlay only. Jadi buat kalian yang pakai Android, mundur dulu. Nah, tapi untuk pengaturan head unitnya, kalau misalnya kita lagi nyetir gitu ya, mau aksesnya tuh bisa pakai tombol fisik, tapi bentuknya kayak gini nih. Jadi agak kurang praktis ya.
Ini kayak dekat banget ke layar, tinggal pencet aja gitu loh. Nanggung. Oke, geser lagi kita lihat ke bagian setirnya. Setirnya ini memang setirnya tuh enak banget, simple sebenarnya bentuknya. Di tengahnya masih bulat, jadi berasa klasiknya gitu ya. Dan setirnya ini kalau menurut gua dia diameternya agak sedikit kecil dibandingin sama mobil-mobil Jerman yang kekinian gitu. Meskipun dipegangnya genggamnya masih enak. Nih kulitnya juga enak banget, jahitannya juga halus ya, nggak kasar gitu. Of course ini Porsche ya. Kita harusnya nggak usah ngebahas kayak gituan lagi. Untuk di bagian belakangnya di sini ada pedal shift yang solid juga, ini keras gitu. Dan di bagian sini nih ada buat pengaturan mode berkendara yang mirip sama kayak Logitech ya. Kayak Logitech juga ada tombolnya di bagian sini kan. Nah, setirnya ini juga dia bisa diatur posisinya udah elektrik dari bawah sini. Tuh, ya agak lama sih ya karena dia elektrik. Yes. Terus kalau kita lihat ke cluster instrumennya sebenarnya agak berasa sedikit jadul ya karena buat digital itu cuma di sebelah kanan karena di bagian tengah sama kiri itu masih analog. Untuk tachometer dan speedometernya dia analog. Meskipun di bawah tachometernya itu ada speedometer digital gitu. Dan untuk indikatornya ini bener-bener cuma lampu gini doang, belum layar ya. Indikator gearnya PRND sama mode manual. Ngomong-ngomong, mode manualnya Porsche ini gue nggak tahu kenapa dia kok jadi kayak mobil Jepang ya. Ini kalau kita pindahin ke mode manual, dia buat naikin giginya itu masih didorong gitu. Jadi kayak nggak sesuai sama ergonomi G-force ya kalau kita lagi nyetir ya. Ya. Oke, jadi kenapa jadi kayak mobil Jepang gitu ya? Ya, tapi nggak masalah sih, nggak gitu kepake juga karena udah ada pedal shift untungnya. Di bagian tengahnya sini dia ada sport chronometer. Jadi ini kalau misalnya sekarang kita lagi nggak pakai buat apa-apa, dia jadi penunjuk jam aja. Tapi yang gede itu dia detiknya ya, jamnya tuh dia yang kecil di bawah. Tapi kalau kita aktifin di bagian sini, untuk sport chrononya dia langsung berubah jadi stopwatch, timer. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai mobil ini buat ke track gitu ya, ini bisa dipakai buat ngitung lap time kalian. Oke, kalau misalnya kita balikin lagi reset, dia langsung jadi jam lagi. Wih, keren ya. Analog, yang bikin dia keren tuh analog. Kalau digital tuh pasti nggak sekeren ini. Oke, kira-kira bagian depannya kayak gitu. Untuk kursi baris keduanya kalian bisa nonton di sana karena Hilsat dulu udah pernah bahas di Singapura, men. Lagian mau beli Macan tuh duduknya di depan, yang di belakang gitu ya. Sekarang kita langsung ngomongin aja gimana rasa nyetirnya si Macan. Yuk, jalan. Oke, sekarang kita bawa si Porsche Macan. Macan lebih keren. Lebih cocok sama gue, Macan. Sambil nyetir nih. Pertama kali kita ngomongin dari rasa berkendaranya dulu dari posisi duduk. Posisi duduknya ini, wah, ini untuk sebuah ukuran SUV ya. Ini tuh bener-bener berasa sporty banget. Apalagi dia pengaturannya tuh banyak. Dia selain ini semuanya udah pakai elektrik semua ya pengaturannya. Dan karena dia ada optional lagi, jadi dia banyak banget perintilan yang mungkin berbeda nanti kalau misalnya kalian mau beli Porsche gitu. Tapi intinya sih basicnya ya, ini posisi duduknya sporty banget. Ini gue udah setting yang paling rendah dan ya mantep banget. Perasaannya pengen ngebut gitu kalau dibalik setirnya si Porsche Macan ini. Dan si kursinya ini juga ya, dia tuh supportnya bagus. Jadi meskipun badan gue gede, ini karena dia yang kita setir ini dia udah ada lumbar supportnya, jadi ini bisa diatur. Ya pokoknya buat badan yang gede kayak gue ini lebih nyaman lah gitu. Dan kalau kita belok-belok pun, kita manuver, ini badan kita benar-benar terjaga gitu ya. Jadi body rollnya nggak terlalu bermasalah gitu karena kitanya terjaga. Paling penumpangnya aja nanti yang enek. Terus kita lanjut ngomongin ke visibilitas. Visibilitasnya dia lumayan oke ya. Meskipun ini pilar A-nya dia nggak terlalu tebel sih. Ini dia ada segitiga di bagian sini juga, ini membantu buat penglihatan di bagian yang hampir blind spot di sini. Jadi enak-enak aja sih buat visibilitas. Dan dia bentuknya kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu landai gitu ya si Porsche Macan ini. Karena yang tadi gue bilang bentuknya tuh mirip kodok, jadi kacanya tuh juga gede-gede gitu. Sensasi naik ini ya, VW kodok SUV. Waduh. Terus kalau kita ngomongin rasa setirnya ya, dia bener-bener ini direct banget tuh.
bener-bener kita arahin kemana tuh dia direct. Tapi gue merasa feedbacknya agak kurang nih. Jadi mungkin ya, karena ini sebuah SUV gitu, jadi dia dibikin lebih nyaman buat harian kali ya. Jadi nggak terlalu narik-narik kan setirnya kan, ya gitu. Tapi ini bobotnya sih pas banget, apalagi kalau kita pindahin nih. Tadi mode yang normal, tuh Sport Plus, tuh bobotnya lebih berasa, lebih berat lagi, lebih pas. Dan bener-bener ini ya, nggak berlebihan gitu. Gue demen banget Porsche tuh kayak gitu. Dia bener-bener driving dynamics tuh diperhatiin banget gitu. Dan kalau kita ngomongin dari performa suspensinya ini ya, dia kan pakai Airsus. Terus biasanya mobil-mobil yang suspensi pakai Airsus itu performanya agak kurang karena dia lebih lebih mengutamakan kenyamanan biasanya. Nah, tapi kalau di Porsche ini ada sedikit berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kita pindah, tadi kan modenya normal ya, dia nyaman banget. Kita pindah ke Sport atau Sport Plus. Sekarang di Sport Plus, ini berasa lebih kaku. Mobilnya nggak mengurangi kenyamanannya, tapi berasa lebih kaku gitu. Dan memang sih kalau kita belok-belokin, karena dia mungkin agak tinggi ya, ada berasa body roll, tapi bener-bener terkontrol dan terbaca gitu arahnya kemana gitu. Oke, sekarang kita ngomongin soal mesinnya si Porsche Macan ini. Dia itu memang ada beberapa tipe. Yang kita pakai ini adalah yang versi basicnya. Jadi dia mesinnya inline 4, tenaganya 252 PS dan torsinya 370 Nm. Memang kalau kita bandingin sama mobil-mobil Eropa yang sekelasnya dia ya, tenaganya mungkin ya kurang lebih lah sama. Tapi gimana dengan performanya? Oke, sekarang kita langsung coba aja. Sekarang udah di mode Sport Plus. Kita kick down. Wow, gila. Wow, di atas RPM 5000 langsung narik banget jambak. Ini udah 100 BTW. 111, 120, 102, 130, 140, 150. Wow. Oke, itu udah cukup. Udah terlalu kenceng. 252 PS. Gimana dengan versi tertingginya yang tenaganya 440 PS? Ya, gila ya. Memang zaman sekarang tuh kalau kalian masih berpikir sinis sama mobil-mobil SUV gitu ya, sports car tuh harus pendek. Ya, tapi kalian harus cobain dulu. Zaman berkembang, menyesuai dengan kebutuhan, ya sekarang arahnya ke sini mobil-mobil kencang itu. SUV. Oke, mesin kenceng, tapi gimana dengan sistem pengeremannya? Karena percuma kalau misalnya kenceng, remnya jelek, itu cuma mendekatkan diri dengan yang maha kuasa doang. Remnya Porsche ini bagus banget. Bahkan gue tadi baru pertama kali nyoba, itu gue kaget gitu loh. Remnya itu bener-bener responsif gitu. Kebiasaan naik Yaris. Ya gitu, ini remnya bener-bener responsif, bisa ditakar. Jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali bawa Porsche, itu biasain dulu sama feeling remnya. Karena kalau misalnya nggak biasa, itu biasanya langsung kaget. Nguk gitu nanti. Buat dibawa halusnya mungkin agak susah kalau kalian belum terbiasa kayak gitu. Nah, dengan mesin yang inline 4 tadi, Porsche ini dia dilengkapi sama transmisi khasnya Porsche. Dia sebenarnya dual clutch, tapi namanya kalau di Porsche tuh PDK. Porsche Doppelkopplung. Mesti agak ngomong marah-marah gitu kan kalau bahasa Jerman ya. Ya, memang PDK-nya si Porsche ini dari dulu dia terkenal one of the best dual clutch transmission sih ya. Memang dari tadi kita coba, dia perpindahan giginya gokil, cepet banget, jebret gitu, berasa supercar ya buat perpindahan giginya. Responnya bagus, dan yang penting kalau dipakai harian itu dia nggak endut-endutan gitu loh, bener-bener halus, santai. Bahkan kalau misalnya orang yang nggak ngerti dual clutch pun kayaknya nganggap ini transmisi yang biasa gitu. Memang bener-bener PDK bagus banget sih. Nah, dia mungkin buat responsnya, shifting time itu cuman kalah sama Ferrari. Yang adalah Ferrari nggak bisa dipakai harian juga kan. Ini bisa. Si Porsche Macan ini dia punya beberapa mode berkendara ya. Ada 4 sebenarnya. Pertama tuh normal, terus dia ada individual, jadi kita bisa atur sendiri dari suspensi, setir, ya semuanya kita bisa atur sendiri di individual. Dia ada sport plus. Tapi kalau misalkan kita lagi di mode normal, lagi nyaman-nyaman, lagi santai gitu ya, terus tiba-tiba ada yang nyolot nih, geber-geberan gitu ya, kita langsung aja pencet tombol yang di tengah ini. Pencet namanya tombol Sport Response. Kita pencet ya, cuk, RPM langsung naik. Dan kalau kita injak pedal gas, wah. Jadi fungsinya si Sport Response ini, dia tuh merubah semua mode yang ada pada mobil ini tuh jadi yang paling kenceng.
the bestnya pokoknya. Tapi cuma selama 20 detik. Seperti itu. Gitu. Mode tengil lah istilahnya lah ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian pengen pakai makan ini bener-bener buat harian gitu ya? Ini gue sih bener-bener recommended. Jadi dia di setirnya enak, terus bantingannya enak, dan dia juga kayak segi kenyamanan, kayak kekedapan kabin, ini tuh enak banget. Bener-bener nih suara luar tuh ya kecuali knalpot ember gitu, itu bener-bener nggak masuk. Suara ban juga sedikit masuk karena dia kan bannya lebar ya, sedikit masuk tapi nggak mengganggu sama sekali gitu. Bener-bener ya, kalau misalnya kita bandingin mobil-mobil Eropa gitu ya, Porsche tuh kayak ada di another level gitu, ada di level berbeda dibandingin ya mobil-mobil Eropa lainnya. Memang bukan dari nama aja, memang namanya itu paling keren gitu ya. Kalau misalkan kita lagi di restoran gitu, lagi pada pamer kunci, misalkan kita pakai Porsche yang paling murah pun itu tetap paling keren gitu loh. Tapi bukan itu aja, dia tuh soal refinement-nya juga beda, another level gitu. Dan refinement itu cuma bisa dirasain kalau misalnya orang yang udah sering nyobain beberapa mobil gitu. Kalau baru 1-2 mobil itu masih belum bisa ngerasain refinement, dan Porsche ini dia beda rasanya. Gila sih, gila. Oke, jadi kesimpulannya, Porsche Macan ini tuh dia memang bentuknya tinggi, tapi gue senangnya Porsche itu tidak menghilangkan heritage-nya mereka, yaitu adalah sportiness driving-nya. Dan kalau misalkan kalian nyebut si Porsche Macan ini sebagai mobil SUV, S dari SUV-nya itu dia bukan cuma jargon doang, tapi beneran sport utility vehicle ya, SUV ya. Jadi dia beneran sport gitu. Dan merek Porsche ini dia punya bragging rights ya, jadi dia ada kebanggaan tersendiri, terutama dibandingin sama brand-brand dari Jerman lainnya. Meskipun ada teman kalian yang pakai brand Jerman yang lain yang jauh lebih mahal harganya, tinggal pamerin aja kuncinya. Porsche, jauh lebih bangga. Padahal yang paling murah. Paling murahnya dapat rumah di sini, lo tau nggak? Oke, kira-kira gitu aja video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan juga tombol lonceng supaya langsung masuk notifikasi baru ke HP kalian kalau kita upload video baru. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah. Sekarang buka dulu dong berarti. Belum dibuka kan? Boleh buka aja langsung. Dari sini kan? Iya. Terus kita lihat ke bagian sampingnya ya. Apa? Sesuai sama kebutuhan dan mau gitu? iya, boleh. Nah, di dalam bagasinya pun elah. Dia Willy. Rin, nantangin. Keluarin motor. Sepeda. Yuk, lanjut. Udah. Kejepit. Kenapa deh itu dah? Gimana sih? Direkam lagi. Ada beberapa lah ya. Mau dikejar? Mau dikejar? Kejar ya? Jangan, harus bijaksana pakai Porsche. Sombong aja. Hey!